misalnya keluar pintu harus kayak gimana, turun dari tangga harus kayak gimana biar nggak berdesakan. Cukup. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Pada saat ini dunia masih dalam situasi pandemi, sehingga pelaksanaan kegiatan sekolah dan OSIS dilakukan secara daring. Bagaimana cara paslon mengimplementasikan program-program secara digital dengan tujuan untuk merealisasikan visi misi? Silakan untuk pasangan nomor 1 menjawab pertanyaan 3 menit waktu dimulai kita paslon bersejarah. Izin menjawab. Jadi cara kami untuk memaksimalkan cara digital ini agar pembelajaran bisa agar jadi cara kami untuk memaksimalkan cara digital terutama dalam masa pandemi seperti ini yaitu kita tuh bakal ngadain acara podcast yang dimana podcast itu menjelaskan ya kayak apa sih kayak yang lagi dibahas saat ini gitu kayak yang terkini kayak yang lagi viral atau apa yang itu bisa dibahas. Terus kita juga ngadain program yang namanya Semile Got Talent. Nah kalau kita kepilih kita bakal ngadain program itu. Nah program itu tuh jadi kayak mengedepankan menunjukkan bakat siswa biar bakat itu gak dipendem. Soalnya kalau bakat dipendem ya ngapain, soalnya kan bakat itu sangat berdampak besar gitu bagi masa depan. Nah kalau bakat dipendem ya buat apa gitu, soalnya kan itu merupakan potensi yang kita miliki. Jadi kita benar-benar mengedepankan bakat dari siswa ya bakat itu ditonjolin gitu, jangan dipendam aja. Nah ada tambahan dari saya. Untuk melanjutkan yang tadi kan sesuai dengan misi terakhir di kita memaksimalkan sarana digital untuk mengamankan setiap program kerja. Nah, jadi di situ kita memaksimalkan sarana digital. Contohnya misalnya program kerja 9 Go Challenge yang tadi kita menggunakan aplikasi Instagram. Jadi siswa prestasi yang apapun yang siswa miliki itu diupload di Instagram. Seperti contohnya kegiatan-kegiatan seperti kemarin. Karena di masa pandemi ini siswa-siswa kurang naik prestasinya. Maka dari itu untuk lebih memaksimalkan lagi kita mengadakan hal itu agar prestasi dari siswa SMA Negeri 1 ini tidak turun. Lalu juga cara memaksimalkannya dengan cara misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang selalu dipakai seperti Instagram, YouTube, Spotify. Nah, untuk Spotify paling kita podcast seperti itu. Cukup? Tidak ada tambahan lagi? Maka kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika paslon mulai berbicara. Ya, untuk misalnya podcast sosial media ya, di podcast seperti misalnya tahun kemarin aja banyak podcastnya tuh yang susah, banyak yang nggak nonton gitu. Soalnya kan itu malah itu ilmu gitu, yang secara tidak langsung itu ilmu, tapi malah banyak yang nggak nonton gitu. Tapi siswa itu ada bikin apa ya di Instagram, banyak siswa-siswanya itu tuh perkataannya malah searching di Google ataupun lain-lainnya gitu. Nah caranya agar orang lain bisa menonton dan juga menumbuhkan semangat untuk menontonnya, nah itu yang paling susah. Nah itu bagaimana kan? Cukup? Kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Izin menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2 ulangi. Bahwasanya kita untuk siswa kan banyak sekali yang malah nggak menonton gitu, malas-malasan. Saya pasti banyak relasi dengan guru-guru, dengan wali kelas. Bahwasanya ini tuh adalah suatu program yang penting untuk kemajuan SMA Negeri 1 Lembang. Maka dari itu relasi yang sangat penting dengan kami pengurus OSIS dan guru agar guru pun tidak salah mengerti gitu untuk apa ini, karena banyak sekali yang kita di kelas-kelas contohnya guru malah cuek terhadap program OSIS. Maka dari itu guru untuk mewajibkan menonton contohnya lalu mengumpulkan kesimpulannya. Cukup? Pertanyaan yang sama diajukan kepada paslon 2, apa perlu diulang?
dilakukan secara daring. Lalu, bagaimana cara paslon mengimplementasikan program-program secara digital dengan tujuan untuk merealisasikan visi misi? Waktu 3 menit dimulai ketika paslon berbicara. Baik, terima kasih. Seperti pasangan nomor 1, kami akan menggunakan sarana digital karena pada misi terakhir kami yaitu meneruskan proker yang telah ada dan menambahkannya dalam sarana digital dan sosial media. Nah, seperti pacaran kan pagi-pagi baca Al-Quran, nah biasanya itu dilakukan di sekolah ya. Nah, kami ingin lebih mengembangkan pacaran ini, contohnya kayak pacaran di Zoom gitu. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran diharapkan siswa-siswa itu pagi-pagi itu membaca Al-Quran dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sarana sosial media menjadi ajang pencarian bakat. Nah, ajang pencarian bakat itu gimana? Nah, kayak misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Fahru. Nah, sosial media inilah yang menjadi tombak untuk memperlihatkan suatu potensi yang ada. Nah, seperti misalkan pencak silat, nah atau yang lainnya. Nah, kami akan menggunakan sarana digital itu untuk menggali potensi setiap anak. Nah, seperti mengadakan lomba atau yang mengadakan lomba. Ya, bagaimanapun juga ya, seperti yang ada pandemi ini juga saat pandemi ini, yaitu senjata utama kita adalah sosial media ataupun bersifat online dan juga amunisinya gitu, yaitu kuasa gitu. Nah, lalu di sini tuh seperti misi kami gitu, mewujudkan dan meneruskan proker yang telah ada serta menambahkan proker yang aktif dan Indonesia. Maksud dengan proker yang telah ada itu prokernya sama, seperti contohnya yang Agustus kemarin KBN. Nah, Agustus KBN kemarin itu prokernya telah ada dari dulu dan tapi dengan perubahan sekarang itu dengan pandemi. Nah, pada pandemi ini jadi cara menggali bakat siswanya itu dengan cara adanya lomba. Jadi bukan hanya kematerian saja, karena itu bisa membuat jadi bosan ataupun lain lainnya, maka adanya lomba gitu agar menggali bakat siswa secara tidak langsung melalui lewat online gitu, dan penilaian dilakukan oleh sendiri dan guru yang bersangkutan dan lain-lainnya gitu. Nah, seperti itu saja. Cukup? Silakan untuk paslon nomor 1 menanggapi paslon nomor 2. 1 menit dimulai dari Anda berikan. Jadi kan pacaran itu biasanya untuk Islam ya kan, pagi-pagi baca Quran berarti Islam. Nah, memang sekolah kita tuh banyak agama yang Islam, tapi kita juga harus bertoleransi terhadap agama lain, soalnya kita tuh ya bukan agama Islam aja gitu. Kan toleransi itu kan penting. Terus program apa yang bakal kalian adain buat yang beda agama itu, yang bukan Islam itu? Cukup? Diberikan waktu 1 menit kepada paslon nomor urut 2 menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Betul sekali seperti kata Kang Lutfi, kalau misalkan toleransi itu sangat penting di kehidupan kita. Nah, untuk mewujudkan program ini kami bekerja sama dengan Sekjen 1, yaitu Sekjen 1 keagamaan. Nah, jadi si anak yang berbeda agama dari kami ya dikumpulkan lagi. Nah, dikumpulkan lagi dalam acara Zoom. Nah, mereka tuh akan insya Allah membaca kitab bareng-bareng seperti sesuai pembimbingnya. Itu menjadi permasalahan dari dulu, karena angkatan dari dulu pun nggak ada proker yang mengarah ke Islam gitu ya. Nah, itu menjadi permasalahan, tapi di sini ada aspirasi gitu, aspirasi kami akan membuat forum lagi dan kami menanyakan kepada mereka apa yang mau dan apa yang menjadi terobosan baru bagi mereka gitu. Jadi perlunya forum dulu, diskusi dulu, apapun yang terjadi kami nggak bisa memutuskan secara langsung karena dengan kemampuan yang diingatkan kembali kepada audiens dan peserta debat untuk tidak membuat kebisingan atau keributan. Dikarenakan kita tidak memakai pengeras suara yang mumpuni, saya harap teman-teman semua bisa mendengarkan yang disampaikan oleh yang di depan. Pertanyaan yang
kepada paslon nomor urut nomor urut 2. Waktunya 3 menit. Silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Visi dan misi dipaparkan oleh paslon pada saat sebelumnya. Tentu merupakan beberapa hal yang ingin diwujudkan dan diperbaiki selama masa jabatan. Namun, pada proses pelaksanaannya, tentu akan ada beberapa hal yang menghambat tercapainya visi misi. Lalu apa yang akan dilakukan oleh paslon jika ada visi misi yang tidak tercapai? Sebenarnya seperti pada misi kami yaitu membentuk ruang diskusi dan mentoring. Nah, seperti yang kata tadi Del bilang, nah kan pasti suatu masalah itu ada akarnya. Nah, kami cabut dulu akarnya. Nah, supaya lebih tidak terhambat, nah kita diperlukan kerjasama setiap dalam organisasi tersebut untuk memajukan visi misi tersebut. Nah, pasti kan ada cerminan atau koreksi yang bakal disampaikan oleh siswa-siswa atau keluarga OSIS. Nah, insya Allah kalau misalkan ada koreksi tersebut, nah kami akan bercermin dulu atau mencari masalah tersebut, apa yang menjadi penghambatnya tersebut. Jadi program yang telah ada sangat banyak. Misalnya salah satu gagal karena misalnya pandemi ini. Insya Allah kami akan mengevaluasi dan juga kenapa dari mana salahnya, dan tentu juga evaluasi lah dengan siswa-siswanya, proses dengan guru ataupun lainnya. Dan misalnya salah satu gagal, insya Allah kami akan tutupi kegagalan itu dengan proker-proker yang lainnya. Karena kan proker yang telah ada itu banyak, insya Allah tertutupi, dan juga bukan hanya berbentuk seperti itu, tapi juga dievaluasi. Seperti proker kami yang memudahkan ruang diskusi untuk angkatan ataupun untuk siswa-siswa lainnya. Ada tambahan? Sekaligus mewujudkan dan mengedepankan aspirasi dari siswa-siswi untuk kedepannya lebih baik. Nah, sekaligus untuk mewujudkan proker yang keempat ini, mewujudkan dan mengedepankan aspirasi dari siswa-siswi, karena mau tidak mau siswa-siswi itu memiliki kemauan yang secara tidak langsung itu bisa menentukan berubahnya kedepannya Kemanan Satu Lembang. Ya. Cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor 1 kembali menanggapi pasangan calon 2. 1 menit dimulai dan berbicara. Bagaimana kalau misalnya kan program-program atau visi misi yang tadi disebutkan oleh pasangan nomor 2 tidak tercapai ya. Lalu kalau misalnya tidak tercapai, bagaimana sih hal apa yang akan dilakukan apabila tidak tercapai? Lalu yang tadi misalnya kan tidak tercapai, bagaimana sih cara, kan siswa dengan pengurus itu nggak akan sama banget ya pikirannya, nggak akan sama pendapatnya, apa yang diinginkan siswa nggak akan sama yang diinginkan visi misi kita. Bagaimana sih cara siswa-siswa untuk bisa mewujudkan dan bisa mengikuti visi misi dari? Diberikan waktu 1 menit kepada paslon nomor 2 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 1. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, seperti yang dikatakan oleh teman Firman, nah, siswa tersebut kan tidak ada yang sama ya. Nah, sesuai pada misi kami yang nomor 3 yaitu mengedepankan aspirasi siswa untuk kedepannya yang lebih. Nah, kami itu bakal menampung ide-ide dari para siswa. Nah, ide yang ide positif yang bakal memajukan sekolah tersebut lah yang akan kami tampung. Nah, yang tadi apa yang akan dilakukan ketika visi misi tersebut program tersebut tidak tercapai. Nah, program tersebut tidak tercapai, insya Allah kami akan membuat program baru untuk kedepannya. Jadi aspirasi itu yang benar-benar harus dilakukan, sekaligus pertimbangannya juga harus dilakukan juga. Misalnya dari aspirasi dari siswi ke OSIS, dan OSIS juga perlu pertimbangan juga ke guru, bagaimana bisa berjalannya acara ini dengan kesepakatan para guru, dan juga bisa yang insya Allah berpotensi. Cukup. Pertanyaan pertama akan diajukan kepada pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya sama. Silakan dijawab 3 menit.
kalau misalnya visi misi nggak tercapai, ya pastinya kita memaksimalkan lah semua program-program, semua visi misi dimaksimalkan untuk angkatan kita. Meskipun perbedaan pendapat dari siswa tidak mau misalnya program ini, program itu, perbedaan, maka kita mengadakan forum